Salam sejahtera, shalom, saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar Anda pada hari ini? Doa dan harapan kami, Anda sentiasa sehat dan sentiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Bagi Anda yang pertama kali bersama kami, Anda bersama saya Gloria Lungat sebagai penyampai perkongsian renungan kawan hidup. Seperti biasa, perkongsian kita pada kali ini yaitu renungan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati renungan firman Tuhan. Sediakan masa Anda, sediakan diri Anda untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan ini. Jangan berganjak dari screen Anda. Mari kita bersama-sama mendengarkannya sehingga selesai. Saudara dan saudari, tema renungan firman Tuhan yang akan kita bersama-sama pelajari pada kali ini yaitu ada 4 ajaran Injil lain yang menyesatkan. Perhatikan, ada 4 ajaran Injil lain yang menyesatkan. Cabaran kita ya sebagai orang-orang Kristen yang dewasa, cabaran kita pada zaman ini bukan saja kita menghadapi moral, akhlak, gaya hidup yang telah tercemar, yang telah rusak, kita dipertontonkan, diperdengarkan, ya bermacam-macam cara dunia untuk mengheretkan kita, untuk merosakkan pikiran kita, gaya hidup kita. Tapi ada satu cabaran yang kita harus ketahui. Dan sebenarnya tanpa kita sadari ya, ada ajaran lain, ada ajaran Injil lain yang menyesatkan, di mana ajaran Injil lain ini menggunakan kata-kata istilah yang juga kita gunakan sebagai orang Kristen di dalam ajaran kita, di dalam didikan kita. Mereka menggunakan kata-kata yang sama. Mereka coba menyerupai dengan ajaran kita. Namun, ada beberapa dalam ajaran mereka. Sungguh pun mereka coba menyerupai ajaran kita, Injil kita yang benar ini. Namun, mereka terpesong. Mereka berusaha memesongkan iman kepercayaan kita sebagai orang-orang Kristen. Sekali lagi, kita mengingati ya, Injil kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Dalam Alkitab kita sebagai orang Kristen ada 4 Injil dalam Alkitab kita, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat-empat Injil ini memberitahu kita tentang karya keselamatan Allah. Keempat-empat Injil ini memberikan kita satu berita baik, kabar sukacita, di mana di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Apakah Injil lain itu? Apakah ajaran Injil lain itu yang menyesatkan itu? Sebelum itu, saya mengajak Anda, saudara dan saudari, untuk bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Galatia. Galatia pasal 1 ayat 6, Galatia 1 ayat 6 sehingga ayat yang ke-10, di mana garis besar di atas berkata demikian, hanya satu Injil. Yang sebenarnya hanya satu Injil, hanya satu berita baik, hanya satu kabar sukacita. Ya, hanya satu Injil yang kita pegang, yang kita percayai sebagai orang Kristen, yaitu yang di dalam tangan kita, dalam Alkitab kita ini. Ya. Mari kita baca bersama-sama ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu,
dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Di sini, rupanya ada ajaran lain, menggelarkan bahwa ajaran mereka juga adalah Injil. Dan mereka berusaha memberitahu bahwa Injil mereka adalah Injil yang benar. Tapi apa kata Paulus? Sekalipun ada di antara kami. Maksud Paulus, sekalipun ada di antara kami yang kamu kenali, yang kamu sudah tahu sebagai orang hamba-hamba Tuhan, sebagai rasul. Sekalipun ada di antara kami, ataupun malaikat sekalipun, jikalau ia memberitakan Injil yang lain, saudara, Injil yang lain, itu tetaplah Injil yang menyesatkan, kata Paulus. Jadi mari kita lihat, apakah keempat ajaran Injil lain yang menyesatkan ini. Ajaran Injil lain yang menyesatkan yang pertama yaitu bahwa mereka mengajarkan bahwa keselamatan melalui hal-hal lain. Maksudnya boleh memperolehi keselamatan melalui melakukan hal-hal yang lain selain daripada percaya Yesus. Bagi kita sebagai orang Kristen, keselamatan itu hanya kita perolehi di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus tidak ada keselamatan yang lain. Namun di ajaran-ajaran yang lain mereka mengajarkan bahwa dengan berbuat kebaikan, perbuatan sikap-sikap begitu dan begini, melakukan rutin begitu dan sebagainya, boleh menyelamatkan mereka. Namun bagi kita sebagai orang yang percaya, sewaktu kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menjadi manusia yang baru. Menjadi manusia yang baru, kita dirubah cara pikiran, cara hidup kita, gaya hidup kita semuanya berubah. Dan secara tidak langsung kehidupan kita, apa yang kita lakukan, gaya hidup kita, perkataan, tutur kata kita berubah menjadi baik. Namun bukan perbuatan baik kita yang menyelamatkan kita. Perbuatan kita menjadi baik. Kita menjadi baik karena kita menerima Kristus. Karena kita percaya dan menerima Kristus. Dan keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Bukan oleh perbuatan baik kita diselamatkan. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Apapun itu, saudara. Nama apapun itu. Perbuatan apapun itu tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kita beroleh keselamatan. Ajaran yang kedua dari Injil lain yang menyesatkan itu yaitu bahwa Yesus itu cuma manusia biasa. Wow, ya. Bagi kita, Yesus waktu ia datang ke dunia ini mengambil rupa sebagai manusia biasa. Ia manusia biasa 100% yang sempurna, sejati, tanpa cacat celah. Ia tidak berbuat dosa. Sungguh pun demikian,
Ia adalah Tuhan. Ia adalah Allah yang harus turun menjelma menjadi manusia. Karena ia ingin berkomunikasi dengan kita. Ia ingin melaksanakan karya keselamatan. Tidak mungkin Allah boleh datang begitu saja, tiba-tiba ting, muncul begitu dengan ketuhanannya, dengan keilahiannya. Ya, bagaimana kita boleh menghadapi Allah sedangkan kita manusia yang berdosa? Jadi Allah harus mengambil rupa sebagai manusia, harus menjadi bayi Kristus, berada dalam rahim Maria, harus menjadi bayi, kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Namun ia adalah manusia yang sejati, sempurna. Tubuh manusiawi Allah itu, yaitu Kristus, tidak berbuat dosa. Satu-satunya yang layak menjadi korban keselamatan, menyelamatkan saya, saudara dan saudari, dari dosa kita. Ajaran lain, Injil lain yang menyesatkan. Mereka cuma mengaku Yesus sebagai manusia biasa yang luar biasa, yang melakukan banyak mujizat, banyak kebaikan, dan sebagainya. Namun bagi kita, ia bukan saja manusia sejati, 100% manusia yang sempurna, tetapi ia juga adalah Allah itu sendiri. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 1. Yohanes 1, mari kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi Injil Yohanes memberitahu kita bahwa ia adalah Sang Pencipta itu, yang menciptakan segala sesuatu. Bahwa Yesus adalah Sang Pencipta. Kalau Dia pencipta, Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Ajaran yang ketiga. Ajaran ketiga dari Injil lain yang menyesatkan, yaitu lebih memerhatikan kata-kata manusia daripada firman Allah. Ya. Dalam dunia ini ada banyak sekali. Ada banyak cara dunia coba mengalihkan perhatian kita. Mengalihkan pikiran kita, mengalihkan kepercayaan kita daripada Injil, daripada iman kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Namun, tanpa kita sadari, ramai di antara kita, anak-anak Tuhan, kita lebih memilih mendengar hikmat dunia, mendengar kata-kata dunia. Namun, saudara, sadarlah, waktu kita mendengar itu memang, wow, kata-kata mereka penuh motivasi, kata-kata mereka bagi kita baru, sesuatu yang baru menurut kita, menggugah hati kita. Namun sampai di situ saja, tidak ada kuasa yang menyertai, tidak memberikan kelegaan, tidak memberikan kepuasan di hati kita, sehingga manusia sentiasa mencari kepuasan, tidak pernah merasa puas, karena apa yang mereka dengar, apa yang mereka telan, pikiran mereka telan, hati mereka telan adalah kata-kata manusia belaka. Firman manusia, bukan firman Allah. Mari kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 berkata demikian. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi, firman yang kita dengar, kata-kata dalam Alkitab yang kita dengar adalah kata-kata yang diilhamkan oleh Allah, diilhamkan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar,
dalam perkongsian anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, saudara. Bukanlah membosankan, tetapi ada pekerjaan Allah di sana. Firman itu bekerja, firman itu berkuasa, sangat berkuasa dalam hati dan pikiran kita. Ia memberikan kelegaan, memberikan kepuasaan kepada hati kita, sehingga hati kita penuh dengan kuasa Allah, penuh dengan kasih Allah. Kita tidak akan mudah menerima huluran kasih dunia ini yang cuma sementara, yang tidak memberi kepuasan kepada kita. Ya. Ajaran yang seterusnya, ajaran yang keempat, yang menyesatkan dari Injil yang lainnya. Ajaran keempat dari Injil lain yang menyesatkan, yaitu pemimpin yang tidak membimbing seperti Kristus melalui Alkitab yang benar. Kalau ada orang lain mengatakan bahwa Alkitab kita tidak benar, itu salah. Itu adalah salah. Saudara dan saudari, ya, kalau ada orang lain mengajar kita, memberitahu kita bahwa kepercayaannya benar, bahwa kepercayaannya boleh menyelamatkanmu, tetapi kalau yang dipegangnya itu, yang diajarnya itu bukan dari Alkitab kita, itu adalah salah. Jangan ikut pada ajaran itu. Ya. Kalau ada pemimpin yang mengatakan bahwa dia seorang pemimpin, yang mengatakan bahwa dia adalah seorang hamba Allah, ya, tetapi dia mengajarkan ajaran yang lain, bukan berdasarkan Alkitab ini, ya, tidak seperti Kristus yang membimbing kita, ya, kepada kebenaran. Ya. Saudara dan saudari yang dikasihi, tinggalkan orang itu. Jangan buang masa mendengar dia, jangan beri peluang kepadanya, ya, untuk memberitakan berita yang palsu, yang salah, Injil yang palsu. Mari kita lihat Yudas pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi inilah tujuan renungan firman Tuhan kita pada kali ini, ya, di mana dalam Yudas pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat ini jelas memberitahu kita apa tujuan, ya, supaya kita tidak, ya, dipesongkan, supaya kita tidak mendengar, supaya kita berhati-hati bahwa sudah ada menyelusup. Mereka sudah berada di antara kita, berada di kalangan kita. Mereka seperti kita, serupa seperti kita. Ya, mereka berkata bahwa mereka orang-orang yang Kristen. Bahkan ada yang memegang sama seperti Alkitab kita, tapi mereka memutar balikannya. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita tetap berpegang teguh pada iman kita, pada apa yang telah diajarkan kepada kita. Yang paling penting sekali, jangan kita sekali-kali berpaling daripada iman kepercayaan kita, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama lain pun yang boleh menyelamatkan saya, saudara dan saudari. Pegang itu, jangan lepaskan dengan apa sekalipun. Karena ya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita manusia. Oleh itu saudara dan saudari, demikianlah perkongsian renungan firman Tuhan pada kali ini. Sebelum kita mengakhiri perkongsian kita, mari kita bersama-sama berdoa. Saya mengajak kita bersama-sama berdoa, berterima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, di mana
Sungguh pun kita bukan orang yang bijak, tetapi Tuhan membuat kita mengerti kebenaran, membuat kita percaya dan menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bagi saya itu adalah sesuatu mujizat yang luar biasa. Kita adalah orang yang tidak pandai, tapi kita boleh jadi bijaksana dengan memilih bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Hanya Engkau Tuhan dan Engkaulah Allah kami. Bapa, pada saat ini kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar sebentar tadi. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau sekali lagi mengajar kami, memperingati kami betapa kerasnya hidup kami di dunia ini. Betapa dunia berusaha mau menarik perhatian kami, mau menarik kami keluar daripada kandang-Mu ya Tuhan. Oleh itu Bapa, kami memohon kepadamu agar Engkau menguatkan iman kami, menguatkan hati kami Tuhan, pikiran kami, agar kami sentiasa tertuju kepadamu ya Bapa. Oh Tuhan, berikan kami kekuatan, jangan biar kami bersandar pada hikmat dan kekuatan kami sendiri, tapi biarlah Tuhan sendiri yang membantu kami agar kami kuat dalam kami melalui kehidupan kami di dunia ini, agar kami bijaksana dalam kami hidup dunia ini, karena kami sering dipertontonkan, diperdengarkan dengan ajaran-ajaran yang lain, tetapi biarlah iman kami, hati kami sentiasa terarah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.